Menantu Super. Bab 5431-5440. Bab 5431, Kejatuhan. Han Sanqian hampir secara langsung menahan serangan gabungan tersebut. Kesalahan tersebut menyebabkan tubuhnya berada pada posisi yang sangat buruk, dan keburukan tersebut juga secara langsung menyebabkan ia tidak memiliki posisi untuk menghindar saat menghadapi serangan musuh. Oleh karena itu, dengan tergesa-gesa, dia tidak punya pilihan selain menggunakan keberuntungannya untuk membuka semua jenis pertahanan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia secara langsung mengubah keterampilan sihir tanpa pegangan, dan tiba-tiba menggunakan gerakan internal dan eksternal untuk menyerang secara langsung. Dengan seluruh kekuatannya, disertai ledakan besar, tubuh Han Sanqian juga berada di bawah cahaya besar, membuatnya sama sekali tidak terlihat. Setelah itu, seluruh ladang gandum sedikit bergetar, dan Su Yingxia serta Xiao Tao, yang berada di terowongan bawah tanah, dapat merasakan dampak besar dari ledakan kekuatan. Potongan tanah yang tak terhitung jumlahnya runtuh di sekitar terowongan. Untungnya, Su Yingxia bereaksi cukup cepat dan segera membungkus dinding bagian dalam seluruh terowongan dengan energi nyata. Hal ini memungkinkan skala keseluruhan terowongan tetap utuh tanpa keruntuhan skala besar. Dan Su Yingxia juga tahu betul bahwa saat ledakan tingkat ini dimulai, momen kritis benar-benar datang. Dia perlu mendengarkan dengan jelas situasi di atas setiap saat agar dia dapat merespons kapan saja. Ledakan. Cahaya menyala, dan ketika semua orang melihat dengan hati-hati ke arah Han Sanqian, yang berada di pusat ledakan, Han Sanqian mempercepat dan bergegas ke arahnya seperti bayangan hitam. Semua orang panik, jelas tidak menyangka bahwa setelah Han Sanqian menerima pukulan keras seperti itu, dia tidak hanya tidak terluka, tetapi dia mampu melakukan serangan balik dengan sangat efektif. Namun kepanikan ini hanya berlangsung sesaat, mereka dengan cepat terbentuk kembali dan berubah menjadi formasi pertahanan dalam sekejap, dengan cepat dan efektif menahan dampak Han Sanqian. Han Sanqian juga seperti tombak, menunjuk langsung ke formasi pertahanan lawan. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak merasa cemas. Han Sanqian, tidak mungkin kamu bisa menembus formasi pertahanan kami, apalagi sekarang. Hei Feng angkat bicara tepat waktu, berteriak keras. Kata-kata ini merupakan serangan terhadap pertahanan batin Han Sanqian, dan juga memberinya dorongan. Kini setelah mencapai momen kritis, Hei Feng tentu tidak ingin terjadi kesalahan. Meski secara teori tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan, dia tetap ingin mengambil polis asuransi lagi. Tenang saja. Kamu baru saja menerima serangan gabungan kami, dan serangan balikmu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Hei Feng terus memberikan tekanan. Kata-kata ini jelas efektif, setidaknya mungkin tidak efektif pada Han Sanqian, tetapi sangat efektif pada orang-orang di Akademi Seni Liberal miliknya. Pasukan perlawanan bersatu dalam hati mereka dan sebenarnya mengandalkan formasi pertahanan untuk memaksa Han Sanqian mundur beberapa meter. Han Sanqian tidak merasa bingung sama sekali, dia hanya tersenyum dingin. Benarkah? Apa menurutmu aku, Han Sanqian, adalah kucing yang sakit? Aku tidak pernah mengira Han Sanqian adalah kucing yang sakit. Kamu adalah seekor harimau, dan kamu adalah raja harimau terkuat di antara harimau, jawab Hei Feng. Dalam hal ini, kamu tidak boleh berpikir bahwa aku telah jatuh. Seekor unta lebih besar dari seekor kuda meskipun terlalu kurus. Dan bahkan jika aku jatuh, meskipun aku seekor harimau, meskipun aku tidak mempunyai gigi, mai cakar yang tajam pasti akan merobek dadamu hingga terbuka. Ayo. Han Sanqian meraung dengan marah, dan kemudian, tangan kirinya yang tidak bergerak tiba-tiba maju perlahan. Awan ungu melayang di tangan kiri Han Sanqian, seolah ada lubang hitam kecil di sana. Yang lebih mengerikan lagi adalah aura menakutkan yang datang dari lubang ungu tersebut. Apa itu? Apa artinya? Bukankah dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan dan melakukan serangan balik? Mengapa kekuatan mengerikan sebesar itu tiba-tiba muncul di tangan kirinya? Bagaimana dia melakukannya? Terlihat jelas bahwa tangan kanan Han Sanqian sedang memusatkan seluruh kekuatannya untuk bersaing dengan brigade pertahanan. Dengan kata lain, tidak mungkin dia memiliki kekuatan ekstra untuk melakukan serangan lagi. Tapi kenapa dia? Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan tangan kiriku bergantung pada kekuatan tubuhku?
Han Sanqian tersenyum dingin, kamu bisa memaksaku ke dalam situasi putus asa, tetapi kamu tidak akan pernah memikirkan kehidupan yang baik. Pergi ke neraka. Ledakan. Bab 5432, Kehidupan yang Rusak. Dengan keras, energi yang tak terhitung jumlahnya menyembur langsung dari tangan Han Sanqian. Sejumlah besar energi magis yang diserap oleh Wuxiang Divine Art langsung mengenai formasi pertahanan di depannya. Para pembela HAM baru saja mencapai keseimbangan relatif dengan serangan Han Sanqian, sekarang mereka tiba-tiba dihadapkan pada serangan dan sulit untuk melawan untuk sementara waktu. Setelah pemboman mantra, seluruh formasi pertahanan disapu seperti bola bowling. Kali ini, semuanya langsung bubar. Merusak. Dan saat formasi dikalahkan oleh pemboman mantra, Han Sanqian tiba-tiba seperti seorang jenderal pemberani dari 3 pasukan, pemberani dan tak terkalahkan, langsung masuk ke dalam formasi untuk membunuh pasukan musuh. Wow! Han Sanqian sangat berani dan langsung membunuhnya. Untuk sesaat, formasinya benar-benar kacau. Di bawah pengepungan yang begitu ketat dan tekanan yang begitu berat, Han Sanqian tidak hanya tidak tertindas, tetapi benar-benar mencapai serangan pertamanya terhadap musuh. Utusan angin hitam dan putih benar-benar tercengang. Untuk sesaat, keduanya hampir sinkron, tercengang. Apakah ini baik-baik saja? Hei Feng penuh dengan pertanyaan, dan untuk sesaat dia tidak tahu apa yang salah tentangnya. Ini sangat menakutkan. Dalam situasi putus asa seperti ini, Anda masih bisa melawan kehendak surga. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Utusan khusus berbaju putih juga terlihat sedikit bodoh, dia mengerutkan kening dan menatap Han Sanqian beberapa saat. Sebuah lubang terbuka di pertahanan kolom, dan lingkungan sekitar Han Sanqian menjadi lebih luas dalam sekejap. Dan justru karena perkembangan seperti ini, untuk sesaat, Han Sanqian seperti seekor naga yang memasuki sungai. Dengan gerakan pedang giok di tangannya, musuh yang terbunuh oleh 72 pedang dewa mundur satu demi satu. Saudaraku, mulut kirinya lemah, cepat ganti ruginya. Utusan khusus berbaju putih dengan cermat mengamati setiap detail di medan perang, dan segera mendesak setelah menyadari ada masalah dengan bukaan kiri. Hei Feng juga bereaksi sangat cepat, dia mengangkat sedikit tangan kirinya, dan tim cadangan dengan cepat bergegas maju. Tim dapat disesuaikan kembali dalam waktu singkat, tetapi Hei Feng tidak ingin mengambil risiko ini dan tidak ingin memberi kesempatan pada Han Sanqian. Oleh karena itu, membiarkan orang lain menebusnya jelas merupakan cara yang paling aman. Ini tidak hanya dapat mengisi kekosongan secepat mungkin, tetapi juga memberikan sejumlah waktu bagi tim, memberi mereka kesempatan untuk bernapas dan berkumpul kembali. Dengan masuknya tim cadangan, krisis di Zhuokou dengan cepat teratasi. Di saat yang sama, orang-orang yang sudah berada dalam formasi dengan cepat bergerak ke kiri untuk menebusnya. Menurut akal sehat, Han Sanqian seharusnya mundur, tetapi Han Sanqian sama sekali tidak mengikuti akal sehat dan langsung mempercepat untuk mendukung bala bantuan yang datang mendukungnya. Apa yang orang ini lakukan? Hei Feng sedikit bingung, ada celah di sisi kiriku, tapi aku segera mengirim orang untuk mengisinya. Mengapa orang ini masih memukulku di sana? Bukankah ini bodoh? Saya tidak begitu mengerti. Han Sanqian sangat sulit diatur dalam pekerjaannya. Dia hanya mengikuti idenya sendiri. Aneh sekali, utusan khusus berbaju putih mengamati dengan penuh semangat. Tiba-tiba, utusan khusus berbaju putih itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata, saya mengerti mengapa dia ingin menyerang sisi kiri. Mengapa? Apakah kamu tahu cara melukis? Cat. Tim pertama kita lapisan cat pertama. Sekarang Han Sanqian sudah mengenai satu sisi, berarti satu sisi catnya rusak. Tim cadangan adalah cat baru. Sekarang kita temukan ada celah di sana, jadi ayo tim cadangan yang akan menebusnya. Namun, meskipun cat baru dan cat lama adalah jenis cat yang sama, warnanya tidak bisa sama persis. Apakah Anda mengerti maksud saya? Hei Feng mengerutkan kening dan dengan hati-hati membaca kata-kata utusan berpakaian putih itu, dia langsung mengerti artinya. Maksudmu, apa yang Han Sanqian ingin serang adalah kerja sama antara tim cadangan kita dan tim ofensif dan defensif resmi. Dia percaya bahwa frekuensi antara keduanya harus berbeda. Bahkan jika mereka awalnya satu, ada yang punya sudah lama bertengkar.
Yang satu muncul begitu saja dan akan selalu ada perbedaan di antara keduanya. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, ya, itu benar. Namun, ada satu hal yang saya tidak mengerti untuk saat ini. Yaitu, serangan di sisi kiri agak tidak sinkron satu sama lain. Namun, serangan di sisi kiri agak tidak sinkron satu sama lain. Namun, pasukan di sisi kiri juga sangat besar sekarang, dan menyerang dia pasti sangat berani. Apa yang bisa dilakukan Han San Qian untuk memblokirnya? Lalu dia bisa melakukan serangan balik. Sebelum Hei Feng sempat menjawab, Han San Qian di atas dengan cepat memberikan jawabannya sendiri. Bab 5433, sangat sulit. 8 tubuh emas. Langsung gunakan 8 tubuh emas untuk membuka dirinya sepenuhnya. Di antaranya, tubuh emas 7 sisi secara langsung melawan Han San Qian dari segala arah dan secara langsung menahan segala jenis serangan atas namanya, sementara Dewa Sejati maju tanpa ragu-ragu dan membunuh musuh secara langsung. Apakah ini baik? Melihat Han San Qian melakukan ini di medan perang, mata Hei Feng kembali membelalak karena terkejut. Utusan khusus berbaju putih hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bukankah Han San Qian ini terlalu mendominasi? Dia benar-benar menahan serangan kita dan menyerang kita dengan sangat keras. Hei Feng juga mengangguk kosong, sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat seseorang menggunakan metode bertarung seperti ini. Itu membuatku takjub. Ada 3.000 orang Korea di lapangan. Pada saat ini, mengandalkan hardtop dari 7 tubuh emas dan dukungan rahasia dari 5 elemen batu ilahi di tangan mereka, mereka tidak mundur seperti yang diharapkan. Sebaliknya, mereka bertarung dengan gagah berani semua jalan, menghadap sisi kiri yang tampaknya sangat tebal pengejaran gila. Tiba-tiba, celah besar kembali terbuka di sisi kiri hanya dalam beberapa menit. Haruskah kita meminta lebih banyak orang untuk mendukung kita? Hei Feng sedikit cemas. Dia khawatir jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, pihak kiri akan sedikit tidak mampu melawan. Tidak, satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh. Jika kita memindahkan orang yang bertarung sekarang, akan ada masalah di seluruh formasi. Jika Han San Qian tiba-tiba melawan saat ini, maka formasi kita akan kacau balau. Ini adalah bukan untuk Han San Qian. Bisakah 3.000 orang memanfaatkan kesempatan ini? Utusan berpakaian putih itu menyelesaikan kata-katanya dan berpikir dengan hati-hati, mengenai apa yang Anda katakan tentang membiarkan tim cadangan masuk, menurut saya itu tidak bagus ide. Mengapa? Sekarang formasi kita sudah benar-benar stabil. Tim bisa leluasa beralih antara menyerang dan bertahan karena ada cukup ruang dalam formasi, sehingga pergantian bisa dilakukan dengan leluasa. Kalau terlalu banyak orang, seluruh formasi akan relatif membengkak. Saat ini, hal tersebut tidak kondusif bagi transisi serangan dan pertahanan tentara kita. Hei Feng mengangguk, dan kata-kata utusan khusus berbaju putih itu masuk akal, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya percaya dengan susunan pemain ini. Dan, seperti yang kami katakan, karena susunan pemain ini dapat membantu kami memenangkan keunggulan tertentu, mengapa kami harus bergerak? Itu benar. Hei, melihat dia akan hancur sejenak membuatku merasa sedikit panik, dan dengan kepanikan ini, tentu saja aku ingin berubah. Hei Feng menghela nafas, merasa sedikit menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Di langit, Han San Qian sudah membunuh orang menggunakan 7 tubuh emasnya. Meskipun perlawanan lawan datang tepat waktu dan mereka dengan cepat mengumpulkan formasi mereka, Han San Qian masih membunuh hampir 100 orang, menyebabkan ketakutan yang serius di hati lawan. Dia tidak takut, lagi pula, dia tidak tahu apa yang harus ditakutkan ketika menghadapi ratusan ribu orang, dan bahkan pasukan berjumlah 2 juta orang pada puncaknya. Pengalaman sebelumnya sebenarnya membuatnya mengatasinya dengan relatif mudah dan terampil sekarang. Tapi ini jelas hanya sementara. Saat jalan di sebelah kiri diblokir sepenuhnya, celah pertahanan yang akhirnya dibuat Han San Qian perlahan menghilang lagi. Dan Han San Qian sendiri secara bertahap dikelilingi oleh orang-orang lagi. Bunuh seperti ini, Blackwing melambaikan kapalnya, bangkit dan kembali ke tenda. Meskipun kejadian ini merupakan kejutan hari ini, secara umum tidak berbahaya. Istirahatlah, utusan berpakaian putih itu tersenyum lembut. Keduanya sebenarnya adalah orang-orang pintar, dan mereka juga tahu bahwa mereka hanya mengamati keadaan,
namun mereka hampir melakukan kesalahan besar karena terlalu tidak sabar dan bertindak tidak tepat. Jadi, daripada melakukan ini, cara terbaik adalah dengan tidak melihatnya. Cukup percayai bawahan Anda, dan cukup percaya pada pengaturan Anda. Semua orang di Akademi Seni sekarang seperti mesin yang berjalan normal, jadi santai saja dan biarkan berjalan dengan sendirinya, dan segala sesuatunya akan terjadi sesuai dengan itu. Faktanya, ini memang cara terbaik, mereka tidak bisa merespon 30 juta jurus Han. Akibatnya, Han Sanqian pada dasarnya tidak memiliki banyak strategi yang bisa digunakan untuk memancing musuh. Dia hanya bisa berjuang keras, atau melakukan penyesuaian sementara selama pertempuran. Mungkin mempunyai efek tertentu, namun dengan jumlah lawan yang begitu banyak, selama lawan tidak bergerak, nampaknya efek kumulatif dari efek tersebut tidak akan menggoyahkan keunggulan absolut dalam jumlah sama sekali. Oleh karena itu, sulit bagi Han Sanqian untuk mengambil jalan ini. Dan waktu berlalu dengan cepat, dan situasi Han Sanqian menjadi semakin buruk. Bab 5434 Tanah Mayat. Sekitar beberapa jam kemudian, suara pertarungan di luar mulai berangsur-angsur menghilang. Tampak jelas bahwa pertempuran itu akhirnya akan segera berakhir. Sepanjang malam dan sepanjang pagi, Han Sanqian berhasil bertahan begitu lama dengan satu orang. Saat ini, tanah sudah dipenuhi mayat, dan ini ada karena banyak dari mereka yang langsung berubah menjadi energi hitam. Dengan kata lain, jika mereka semua masih hidup, maka mayat-mayat itu mungkin akan menumpuk di lereng kecil di tanah. Meskipun orang-orang dari Akademi Seni memang kuat, jauh lebih kuat dari lawan manapun yang pernah ditemui Han Sanqian sebelumnya, mereka benar-benar tidak dapat menahan pukulan gila dari Han Sanqian. Banyak orang tewas di dalamnya. Dan Han Sanqian di langit akhirnya memasuki periode kelelahan terakhir. Gerakannya melambat secara signifikan, dan energi dalam tubuhnya juga melemah secara signifikan. Kadang-kadang selama pertarungan, dia bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu karena kelelahan, memperlihatkan kekurangannya sehingga orang-orang dari pihak lain dapat melakukan serangan diam-diam. Setelah beberapa putaran, luka fisik Han Sanqian bertambah parah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lebih banyak cedera berarti gerakan Han Sanqian terus melambat, dan dia lebih sering dipukuli. Tentu saja, hal yang paling menakutkan bagi orang seperti Han Sanqian adalah hal ini menunjukkan bahwa situasi Han Sanqian saat ini sangat serius. Dia adalah pemilik batu ilahi 5 elemen, artefak penyembuhan, dan pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa artefak pertahanan di tubuhnya. Artinya, meskipun Han Sanqian tidak bisa menyerang orang lain, setidaknya mengandalkan pertahanan supernya, akan sulit baginya untuk terluka. Begitu dia terluka, itu berarti Han Sanqian sebenarnya berada di ujung tali. Karena ini berarti 5 elemen batu ilahi telah kehilangan efeknya, dan semua sistem pertahanan Han Sanqian telah berhenti bekerja sepenuhnya karena tidak lagi mendapat dukungan energi sejati. Oleh karena itu, situasi ini sebenarnya cukup berbahaya bagi Han Sanqian. Dia berada di ujung talinya. Faktanya, dia dapat menghabiskan waktu yang sama seperti ini lagi dan mengaktifkan Taiksu untuk pulih. Dengan cara ini, seperti sebelumnya, terus bertarung hingga jantung lawan hancur. Ada preseden untuk hal ini, dan Han Sanqian memang pernah menang dengan cara ini sebelumnya. Namun Han Sanqian sebenarnya tahu betul bahwa situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi hari ini. Alasannya sangat sederhana, orang sama sekali tidak takut mengeluarkan uang bersama Anda. Mungkin Anda benar-benar membalikkan keadaan, dan tiba-tiba Anda memiliki energi untuk mengejutkan orang lain. Tapi jadi apa? Selalu ada perbedaan kekuatan yang besar antara diri sendiri dan musuh. Fakta bahwa mereka mengabaikan situasi pertempuran dan kembali tidur adalah bukti terbaik. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak bisa bermain seperti ini. Terlebih lagi, jika Anda memikirkan akhir terbaik, meskipun Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda dapat menggunakan pemulihan ilahi Taiksu untuk bertarung lagi, dan bahkan mengalahkan orang lain, lalu bagaimana? Pasukan saat ini hanyalah unit sipil dan militer, dan tidak ada yang tahu apalagi yang tersembunyi di balik tokoh terkenal itu. Setelah musuh memiliki pasukan andalan, Han Sanqian hanya akan memiliki satu akhir. Menunggu untuk mati. Tidak mungkin ada keajaiban sama sekali, saya hanya bisa menjulurkan kepala dengan patuh dan membiarkan orang lain memenggalnya.
Taiksu harus bersembunyi, dan ini harus menjadi momen paling kritis untuk mengalahkan musuh secara langsung. Dia hanya punya satu kesempatan terakhir. Ledakan. Saat dia berbicara, sebuah mantra datang langsung dari sampingnya. Meskipun Han Sanqian menyadarinya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, sayangnya reaksinya selalu lambat karena kelelahan, dan kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbangi sebagian pikirannya. Energi tersebut kebetulan mengenai bahu Han Sanqian secara langsung, dalam sekejap seluruh tubuh Han Sanqian langsung terbawa oleh inersia dan terbang hampir 10 cm. Meski hanya belasan sentimeter, jarak di udara seperti itu bisa langsung diabaikan, namun dalam duel absolut, jarak seperti itu berarti Han Sanqian benar-benar keluar dari posisinya. Dalam situasi seperti ini akibat kehilangan posisi akan sangat serius, musuh akan langsung memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan pukulan yang fatal. Benar saja, hal ini terjadi pada tim yang sangat terdidik. Melihat Han Sanqian terdorong mundur dan kehilangan posisinya, lawan segera memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan sengit. Melihat dari kejauhan, setidaknya 40 atau 50 mantra meledak ke arah Han Sanqian. Bab 5435, tidak ada jalan keluar. Han Sanqian ingin bersembunyi, tapi sebenarnya dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bersembunyi sama sekali sekarang. Dilihat dari kecepatan dan kebugaran fisiknya saat ini, hampir sulit baginya untuk menghindari serangan kelompok ini. Dia tidak meminta pertahanan, dia hanya mengaktifkan seni ilahi Wuxiang di tangan kanannya dan Yu Huang di tangan kirinya, dengan paksa membuka semua kekuatan aslinya, menghadapi semua serangan, dan langsung menahannya. Han Sanqian sendiri tahu betul bahwa akan sulit baginya untuk mengandalkan kedua teknik tersebut untuk mengatasi masalah ini. Baik itu seni ilahi Wuxiang atau Kaisar Nether, tubuh mereka membutuhkan banyak energi sejati untuk mendukungnya. Hal ini pula yang menjadi alasan mendasar mengapa Han Sanqian hampir selalu menggunakan jurus ini di awal pertarungan, atau di tengah pertarungan sengit. Benda ini bisa dimainkan di tahap selanjutnya, tapi masalahnya Han Sanqian sendiri akan kekurangan ki di tahap selanjutnya, sehingga efek memainkannya akan sangat berkurang. Saat ini, jelas tidak mungkin energi sejati Han Sanqian mendukung dua keterampilan magis untuk sepenuhnya menahan serangan musuh. Jadi, dengan kata lain, Han Sanqian sangat berisiko. Jika lawan terlalu kuat, maka Han Sanqian pasti akan meledak dan mati, tubuhnya setara dengan menyerap seluruh serangan orang lain. Anda bahkan tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang besarnya bahaya ini. Dan bahkan jika Han Sanqian dapat menahan serangan balik dari kekuatan ini, setidaknya turbulensi ini akan menyebabkan kerusakan besar pada meridiannya. Oleh karena itu, akibat tidak bisa makan sangatlah serius. Jika kamu gagal membunuh musuh, kamu akan menderita kerugian besar. Tapi Han Sanqian masih melakukan ini, apakah dia tidak punya otak? Atau apakah Anda masih dibutakan oleh amarah? Jelas, ini bukan salah satunya, Han Sanqian punya rencananya sendiri. Saudaraku, sepertinya Han Sanqian akan mati. Di dalam tenda, kedua orang itu sudah bangun dari tidur siangnya dan mengutus seseorang untuk membawakan wain. Kedua orang itu membuka lubang kecil di dalam tenda agar mereka bisa melihat situasi di luar, lalu mereka minum bersama. Benar-benar seperti sedang berlibur. Hei Feng tersenyum lembut, bukankah ini yang diharapkan? Sebelumnya, kamu dan aku masih terlalu gugup dengan situasi di medan perang. Sekarang kita sudah santai, kita bisa berpikir lebih jernih. Utusan khusus berbaju putih mengangguk, ya, untuk tim yang efektif, atasan harus merumuskan rencana dan bawahan harus dengan tegas melaksanakannya. Orang-orang teratas harus tahu bagaimana mendelegasikan kekuasaan, dan orang-orang terbawah harus tahu bagaimana menerapkannya dengan ketat. Dengan cara ini, tim akan menjadi seperti sebuah tim. Satu tangan, sangat fleksibel. Hei Feng setuju dengan pandangan ini, atasan harus memiliki kemampuannya, dan kemampuannya mungkin melebihi bawahan manapun. Namun bukan berarti tim akan menjadi lebih baik hanya jika dia melakukan segalanya. Karena dia bertanggung jawab terlalu banyak, dan dia adalah pemain di terlalu banyak tempat, terkadang keseluruhan strateginya salah, dan inilah salah satu poin paling menakutkan. Kedua, bawahannya akan terlalu terkendali, memiliki harga diri yang rendah, dan tunduk di hadapan atasannya, sehingga membuat mereka tidak mampu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dengan lebih baik.
Tapi, apakah kamu melihat apa yang akan dilakukan Han Sanqian? Hei Feng bertanya. Tingkah laku Han Sanqian agak aneh, lagi pula dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, tapi dia tetap tidak memilih untuk melarikan diri, melainkan memilih untuk berjuang keras. Bukan berarti melarikan diri akan menyelamatkannya dari banyak bahaya, namun saat menghadapi bahaya, naluri manusia akan membuat Anda ingin melarikan diri. Melihat penampilannya, dia mungkin ingin menggunakan langkah terakhirnya untuk melawan. Namun, orang ini adalah Han Sanqian, jadi saya tidak yakin. Tapi yang pasti adalah meskipun kita memiliki peluang untuk menang sekarang, saya percaya bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Di saat-saat terakhir ini, saya rasa kerugian kita akan sangat besar. Hei Feng berdiri perlahan, kamu benar, Han Sanqian akan mati, dan pasti hanya mereka yang bisa mendukungnya, jadi kamu dan aku mungkin tidak bisa minum lagi. Tempat ini jelas akan terpengaruh. Ledakan. Hampir di saat yang sama ketika dia selesai berbicara, terjadi ledakan besar, dan seluruh ruangan bergetar lagi. Bab 5436 Pahlawan Terlambat. Pihak Han Sanqian jelas telah menyelesaikan kelanjutan terakhir ini. Saat ledakan lain yang lebih besar terdengar, Han Sanqian menghadapi berbagai serangan, tetapi pada saat yang paling kritis, dia masih memilih untuk menggunakan seni ilahi Wuxiang dan Yu Huang untuk melawan. Tidak ada yang tahu berapa banyak seni ilahi Wuxiang dan Yu Huang yang diserap secara total. Mungkin itu hanya jejak, mungkin setengah, mungkin semua, mungkin tidak ada yang diserap. Semua orang hanya tahu bahwa setelah semua serangan mereka selesai, semburan cahaya besar meletus langsung dari Han Sanqian, dan kemudian, cahaya ini tiba-tiba menerpa mereka langsung dari Han Sanqian. Setelah itu, kacamata semua orang dibutakan oleh cahaya, dan kemudian terdengar suara gemuruh keras di telinga mereka, diikuti dengan ledakan besar. Semua orang secara langsung merasakan gelombang ledakan besar menghantam di depan mereka, dan kemudian tubuh mereka terbang mundur tak terkendali. Ada juga orang yang melakukan perlawanan di tempat dengan pengatur udara, tetapi perisai energi ini segera rusak setelah diangkat. Setelah itu, ia juga terhempas oleh gelombang udara. Seluruh pemandangan sekarang dipenuhi asap mesiu, dan debu dari daratan tertiup angin, hampir menimbulkan kabut abu-abu di langit. Orang-orang di tanah tertutup seluruhnya dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Utusan khusus berpakaian angin hitam dan putih memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada yang lain, dan perisai pelindung yang mereka pasang selama ledakan semacam itu secara alami sangat sebanding dengan yang lain. Tenda kedua orang itu jelas benar-benar aman dari ledakan, tetapi ketika mereka keluar dari tenda dan memeriksa situasi di luar, mereka benar-benar tercengang sejenak. Itu seperti dunia luar yang kacau, dan yang terdengar hanyalah teriakan terus-menerus dari bawahannya. Rasanya seperti Anda berada di semacam api penyucian. Di mana Han Sanqian? Hei Feng sedikit gugup dan melihat sekeliling di udara. Bahkan dia tahu bahwa mustahil melihat Han Sanqian dalam kabut debu yang begitu besar. Tetapi orang-orang selalu seperti ini, meskipun Anda tidak dapat melihat hal yang membuat Anda gugup, secara tidak sadar Anda akan mencarinya. Utusan khusus berbaju putih jelas tidak terkecuali. Dia melihat sekeliling dengan panik, mencoba mencari di mana Han Sanqi berada. Angin sepoi-sepoi bertiup, kabut menghilang, dan debu perlahan berjatuhan. Lambat laun, tampilan asli tempat ini perlahan mulai pulih. Awalnya tidak ada apa-apa di langit, dan sekarang tidak ada apa-apa. Mereka yang masih bertarung dengan Han Sanqian di udara tidak dapat melihat siapapun sekarang. Tentu saja, ini juga termasuk Han Sanqian sendiri. Setelah itu, ia berada di tanah. Mayat-mayat yang semula tidak lagi berada pada posisi semula, terlempar seluruhnya akibat ledakan, bahkan ada yang hancur berkeping-keping di tempat dan berubah menjadi tumpukan daging dan daging yang melayang di angkasa. Namun karena lebih berat dari pasir, secara alami ia jatuh lebih cepat, kini telah menyebar ke seluruh tempat, membuat pemandangan terlihat aneh dan berdarah. Setelah itu, tunggul pohon dan mayat yang tertiup angin berserakan di mana-mana. Tempat ini seperti rumah jagal, mengintimidasi dan menakutkan. Setelah itu, matanya mengatakan bahwa di atas mayat dan pasta daging tersebut, sekelompok orang tergeletak di sana dengan rapat, meratap kesakitan dan berteriak berulang kali. Mereka mengerang dan kesakitan,
ada yang mengalami luka dalam yang serius, dan ada pula yang hilang separuh tubuhnya. Ini. Melihat pemandangan di depannya, Hei Feng sangat terkejut. Meskipun dia tahu betul sejak awal bahwa berurusan dengan orang-orang seperti Han Sanqian pasti akan menimbulkan kerugian dan korban jiwa yang besar, namun yang tidak dia duga adalah akibatnya akan sangat besar dan menakutkan. Pada dasarnya semua kolom penyerang sudah mati, dan pada dasarnya tidak ada jejak tim cadangan yang bergegas maju. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah mati total. Sekelompok orang yang tergeletak di bawah sebenarnya adalah anggota pasukan besar. Tapi mereka jauh dari pusat ledakan. Namun, meski mereka terluka seperti ini, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkan dan anehnya serangan Han Sanqian. Orang ini Han Sanqian benar-benar iblis. Utusan khusus berkulit putih selalu menjadi orang yang paling tenang, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan nafas. Tatapan kedua orang itu masih tidak berhenti. Mereka berusaha mencari keberadaan Han Sanqian. Segera, mata mereka tertuju ke arah yang tidak jauh. Di sana, berdiri satu-satunya orang di antara penonton. Dia seperti dewa dan Buddha, menatap mereka dengan dingin. Bab 5437 yang tersisa hanyalah layu. Han Sanqian. Mereka berdua sangat ketakutan sehingga mereka berseru hampir bersamaan. Mereka hampir tidak perlu melihat penampilan Han Sanqian untuk mengetahui bahwa orang itu hanyalah Han Sanqian, dan itu hanya Han Sanqian. Dia belum mati. Blackwing buru-buru mundur selangkah. Ini hampir merupakan reaksi bawah sadar tubuhnya. Utusan berpakaian putih itu sedikit mengernyit, lalu berteriak kepada Han Sanqian, meskipun kamu kalah hari ini, secara spiritual, kamu menang. Setelah mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Hei Feng, yang dengan cepat mengerti maksudnya, dan bersama utusan berpakaian putih itu, membungkuk dalam-dalam ke arah Han Sanqian. Setelah itu, kedua orang itu berdiri dan memandang Han Sanqian dengan waspada. Meski dilihat dari pengalaman dan fakta, Han Sanqian seharusnya sudah mati sekarang, namun demi keselamatan, kedua orang itu tetap memainkan jurus uji coba tersebut. Mereka ingin menggunakan tes ini untuk melihat bagaimana reaksi Han Sanqian. Bahkan jika Han Sanqian memberikan jawaban atau gerakan kecil, mereka dapat menangkapnya dan menganalisis keadaan sebenarnya Han Sanqian saat ini melalui ini. Han Sanqian, yang berdiri di sana, tidak bisa menahan senyumnya sedikit. Rasa sakit yang luar biasa membuat Han Sanqian merasa tubuhnya akan meledak, dan konsumsi super di tubuhnya hampir mengosongkan kultivasi Han Sanqian. Jika dia tidak mempertimbangkan untuk menggunakan Taiksu, Han Sanqian sudah melakukannya. Semua yang bisa dia lakukan. Dia juga mengosongkan peluru terakhirnya. Dia juga tahu betul bahwa dia tidak lagi mampu bertarung, dan pihak lain memahami hal ini dan sedang mengujinya. Tapi dia harus menjawab. Jika Anda tidak menjawab, orang lain masih dapat menemukan petunjuk melalui kurangnya jawaban Anda. Oleh karena itu, daripada bersikap malu-malu, lebih baik Han Sanqian berinisiatif untuk berbicara. Berhentilah bersikap sok. Bisakah saya tidak mengetahui apa yang Anda pikirkan? Han Sanqian tersenyum dingin, ya, saya memang telah mencapai batasnya. Bagaimana menurut Anda, datang saja ke sini. Setelah mendengar ini, dan menilai dari nada dan ekspresi kata-kata Han Sanqian, mereka berdua pada dasarnya yakin bahwa Han Sanqian memang telah mencapai titik di mana dia hampir mendekati akhir hidupnya. Kalian berdua menatapku, aku melihatmu, lalu berjalan menuju Han Sanqian. Beberapa bawahan yang tidak terlalu terluka berdiri satu persatu saat ini. Ketika mereka melihat atasan mereka berjalan menuju Han Sanqian, mereka segera mengikutinya. Sekelompok orang segera mengepung Han Sanqian. Namun, tidak ada seorang pun di kelompok itu yang berani mendekat saat ini, mereka hanya bisa mengelilingi Han Sanqian dan menatapnya dengan penuh semangat. Angin hitam dan utusan berpakaian putih juga berada agak jauh dari Han Sanqian, menjaga jarak aman yang diperlukan darinya. Han Sanqian, kamu memang seorang pahlawan. Kamu telah bertarung bersama kami begitu lama. Aku sangat mengagumimu. Namun, ibadah adalah ibadah. Kamu akan selalu kalah ketika kamu harus kalah. Utusan khusus berbaju putih menyelesaikan kata-katanya dan memandang Han Sanqian. Baiklah, jangan melawan.
Saya akan membiarkan seseorang membawa Anda menemui pemilik desa dengan cara yang sopan. Ini memang pilihan yang relatif bagus, lagi pula, begitu kebanyakan orang menang, mereka bisa menginjak-injak Anda, jadi wajar saja mereka tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengangkat kepala. Mereka hanya akan menekan Anda lebih keras, dan Anda tidak mungkin bernapas, apalagi mengangkat kepala. Dan utusan khusus berbaju putih benar-benar memperlakukan Han Sanqian sebagai pahlawan. Han Sanqian tersenyum menghina, tidak ada kata gagal dalam kamusku, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengakui kekalahan. Satu-satunya cara untuk mati adalah dengan kehilangan akal. Ayo, jika kamu ingin membawaku pergi, ambillah milikku tubuhku menjauh. Mendengar ini, Hei Feng sedikit marah, lagi pula Han Sanqian telah mencapai titik ini dan masih berbicara kasar. Namun, utusan khusus berbaju putih itu berhenti. Tersenyum pada Han Sanqian, kamu tahu, untuk saat ini, kami tidak akan membiarkanmu mati, dan kamu juga tahu apa tujuan kami. Dengan kata lain, jika kamu ingin mati, itu mungkin tidak mudah. Setelah selesai berbicara, utusan khusus berbaju putih melihat sekeliling dan berkata, sejak awal, kami tidak menemukan istri Anda dan Xiao Tao. Saya kira Anda pasti menyembunyikannya, bukan? Anda juga tahu bahwa begitu kami menemukannya, maka Anda jika mereka tidak bekerja sama, hal itu mungkin akan membawa masalah besar bagi mereka, dan bahkan menimbulkan siksaan. Bab 5438 Penyiksaan. Han Sanqian tersenyum dingin dan menatap utusan khusus berbaju putih tanpa emosi di matanya, jadi, Anda berencana menggunakan orang-orang saya untuk mengancam saya, bukan? Utusan khusus berbaju putih itu menggelengkan kepalanya, kalaupun harimau ditangkap, pasti sangat berbahaya menggoda harimau dengan anak-anaknya, jadi jika Anda berdiri di posisi saya tidak akan mengancam Anda. Namun, hanya karena aku tidak mau melakukannya bukan berarti orang lain tidak akan melakukannya, dan bukan berarti orang yang membutuhkan tidak akan melakukannya. Kamu tahu betul bahwa para petinggi membutuhkanmu untuk melakukannya. Lakukan sesuatu. Jadi, ini tidak bisa dihindari. Utusan khusus berbaju putih menyelesaikan kata-katanya dan melanjutkan, yang saya maksud adalah Anda akan berkompromi jika Anda terlambat. Lebih baik berkompromi sekarang. Setidaknya, Anda bisa merasakan banyak hal lebih baik. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi apakah kamu hanya mengandalkan kata-katamu? Han Sanqian tersenyum menghina, haruskah kamu menemukan orang itu terlebih dahulu? Han Sanqian mengatakan ini terutama untuk tujuan pengujian. Dia tidak bisa mendeteksi aura Su Yingxia dan yang lainnya, jadi dia sendiri tidak tahu kemana perginya Su Yingxia dan Xiao Tao. Jika dia bertanya, dia bisa mengetahui dari musuh apakah mereka telah ditangkap. Utusan khusus berbaju putih tersenyum lembut, dan segera mendengar niat Han Sanqian menanyakan pertanyaan ini, dan tidak dapat menahan tawa, sepertinya Tuan Han sangat yakin bahwa kami tidak dapat menemukan orang Anda. Ya, kami benar-benar tidak dapat menemukan orang Anda. Saya tidak tahu di mana dia saat ini. Namun, ini tidak berarti bahwa kami tidak dapat menemukannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah toko terkenal, dan ini adalah wilayah kami. Han Sanqian tersenyum menghina, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah kehilangan sesuatu di sini? Pernahkah Anda menemukannya lagi? Dalam satu kalimat, utusan khusus berbaju putih itu langsung tercekat di tempat kejadian. Siapa yang tidak kehilangan hal kecil dalam hidup? Tapi kadang-kadang Anda benar-benar tidak dapat menemukan hal kecil tidak peduli seberapa keras Anda mencarinya. Meski manusia hidup tidak bisa membandingkan sesuatu dengan benda, setidaknya Han Sanqian bisa bertarung di sini, yang benar-benar membuat orang tidak bisa menjawab pertanyaan sama sekali. Yah, karena Han Sanqian tidak ingin menjadi anjing tersesat, ayo berhenti bicara yang tidak masuk akal dan lakukan saja. Mungkin ini bisa dianggap sebagai semacam penghormatan padanya, kata Hei Feng dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya segera mengambil posisi menyerang, siap menyerang Han Sanqian kapan saja. Han Sanqian juga tersenyum dingin, langsung mengangkat pedang gioknya, dan siap menghadapinya. Han Sanqian, kenapa kamu tidak menggunakan Pangu Aks? Hei Feng mengerutkan kening. Kunci mengapa dia tidak ingin terlibat adalah dia ingin Han Sanqian menggunakan kapak Pangu beberapa kali lagi dalam situasi putus asa.
Bagaimanapun, itulah tujuan utama dari hal di atas. Tentu saja dia tahu bahwa mengobrol sebentar dengan Han Sanqian akan sangat bermanfaat bagi mereka. Lagi pula, jelas bahwa dengan waktu sesingkat ini, mereka dapat memulihkan lebih banyak bawahannya. Ini tentu saja yang paling bermanfaat bagi mereka. Namun Hei Feng ingin melihat Han Sanqian menggunakan kapak pangu, setidaknya ia bisa mengetahui terlebih dahulu kekuatan kapak pangu kepada atasannya, atau dengan kata lain kekuatan seperti apa yang bisa digunakan Han Sanqian dengan kapak pangu. Mau aku menggunakan kapak pangu? Bukan tidak mungkin. Kamu temani aku ke dunia bawah, dan perlahan aku akan menunjukkannya padamu. Bagaimana? Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung mengangkat pedang giok dan membunuhnya dengan gila-gilaan. Sekelompok orang tercengang. Tampak jelas bahwa mereka tidak menyangka bahwa Han Sanqian akan melawan begitu keras kepala ketika dia akan mati. Kamu yang meminta ini. Turunkan dia untukku. Aku ingin hidup. Dengan suara gemuruh, semua orang bergegas ke tempat itu. Dan Han Sanqian tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan mulai membunuh orang-orang itu secara langsung. Tanpa restu dari energi sejatinya, Han Sanqian hampir mengandalkan pedang berat tanpa ujung yang diajarkan kepadanya oleh penyapu tua. Dia mendominasi sekaligus galak. Dia baru saja membunuh 7 orang dan 7 orang dari kerumunan, dengan keberanian yang tiada taraf. Namun jika ingin melihat persoalan ini dari sudut pandang lain, sebenarnya gambarannya berbeda. Artinya, Han Sanqian sangat susah dan sengsara sekarang. Lagi pula, dengan darah dan dagingnya sendiri yang melawan sekelompok kultivator, bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak membuat orang merasa terkejut dan sekaligus kesedihan yang sangat besar dan tak dapat dijelaskan. Waktunya tidak berlangsung lama, tiba-tiba sebuah pistol langsung menembus bahu Han Sanqian, dan Han Sanqian jelas tertunda beberapa detik, dan tidak ada perlawanan. Bab 5439, tiba-tiba. Puff. Pedang lain menebas langsung ke tubuh Han Sanqian. Tubuh Han Sanqian mengeluarkan banyak darah, dan darah muncrat dari seluruh mulutnya. Menghadapi serangan anak-anak muda ini, Han Sanqian tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Saat ini, dia seperti singa terakhir, mempertahankan tubuh perkasanya hanya dengan nafas terakhirnya. Melihat bahwa Han Sanqian bahkan tidak dapat menolak hal-hal mendasar ini, utusan kulit putih dan Hei Feng berjalan dengan percaya diri dan berani. Kedua orang itu berdiri di depan Han Sanqian. Meski tidak langsung berdekatan, setidaknya jarak 3 meter dianggap sangat dekat untuk keperluan normal. Han Sanqian, kenapa kamu melakukan ini? Utusan berpakaian putih itu menghela nafas, kamu sangat memar dan memar. Sejujurnya, kamu tidak terlihat baik. Bagi kami tidak ingin mempermalukan kamu seperti ini. Ya, Han Sanqian, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Setelah Hei Feng selesai berbicara, dia melihat ke arah bawahannya di sekitarnya. Tiba-tiba, orang-orang itu secara kolektif menyingkirkan senjata dan pedang mereka. Saat pedang Qiang He dicabut, darah muncrat dari lubang di tubuhnya pada detik berikutnya, dan Han Sanqian menghela nafas lega dan hampir jatuh. Dia dengan enggan mencoba menopang tubuhnya dengan pedang gioknya, namun berat tubuhnya masih membuat pedang giok tersebut tidak mampu menopangnya. Setelah terhuyung-huyung, Han Sanqian nyaris tidak berhasil menahan dirinya dengan tikungan yang ekstrim. Meskipun dia tidak berlutut dan mempertahankan martabat terakhirnya, postur yang mengejutkan seperti itu benar-benar memiliki rasa kesedihan yang lebih besar yang tidak dapat dijelaskan. Bebek yang mati mempunyai mulut yang keras. Hei Feng mengutuk dengan suara rendah, melambaikan tangannya, dan mencoba meminta beberapa orang untuk mengikat Han Sanqian. Beberapa orang tidak berani menangkap Han Sanqian untuk pertama kalinya, mereka saling memandang dan tidak ada yang berani bergerak gegabah. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Dengan raungan marah, beberapa bawahan menekan rasa takut mereka dan berjalan menuju Han Sanqian. Han Sanqian tiba-tiba mengalihkan pandangannya, dan untuk sesaat, beberapa orang yang baru saja mengumpulkan keberanian mundur ketakutan. Inilah momentum mutlak sang raja, sekalipun ia terjatuh namun tidak memejamkan mata, sudah cukup menimbulkan ketakutan yang mengerikan pada orang-orang di sekitarnya. Hei Feng tidak berbicara, hanya memandang sekelompok orang itu dengan dingin. Baginya, Han Sanqian hanyalah orang yang sekarat,
dan bawahannya berperilaku sangat menakutkan, yang benar-benar membuatnya merasa sangat malu. Beberapa bawahannya tidak berani berkata apa-apa saat ini dan menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mereka tahu betul bahwa kali ini mereka harus gigit peluru meski mati. Beberapa orang saling memandang dan langsung menuju Han Sanqian pada detik berikutnya. Namun lucunya, ketika jarak mereka kurang dari setengah meter dari Han Sanqian, mereka tidak berani bergerak. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Dia menjadi seperti ini, dan kamu masih tidak berani mengambil tindakan. Kalian sekelompok pecundang. Hei Feng tidak bisa menahan amarah di hatinya dan langsung mengutuk. Beberapa orang memejamkan mata dan mulai mengambil tindakan. Bang bang bang. Tiba-tiba, ketika beberapa orang menangkap Han Sanqian, seluruh tubuh Han Sanqian meledak satu demi satu. Meski dampaknya tidak besar, namun sudah benar-benar memutus ikatan erat di hatinya. Sekelompok orang tanpa sadar melepaskannya, atau bahkan berbalik dan lari. Lumpur dan debu beterbangan di sekitar Han Sanqian untuk sementara waktu, membuat orang sulit melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Ledakan. Terjadi ledakan lagi, dan debu membubung semakin ganas. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk mundur secara kolektif, dan pada saat yang sama, mereka menutup mata dengan tangan. Utusan angin hitam dan berpakaian putih adalah yang pertama bereaksi dan melambaikan tangan mereka untuk membersihkan debu di sekitar mereka. Pada saat ini, mereka melihat di mana Han Sanqian berada dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Di mana Han Sanqian? Sekelompok orang secara kolektif tercengang, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Di tanah, tidak ada jejak Han Sanqian sama sekali, hanya tumpukan tanah yang masih ada. Namun, ketika saya melihat lebih dekat, saya terkejut menemukan lubang besar di tengah tanah. Sial, dia. Kemana dia pergi? Di bawah tanah, ada seseorang di bawah tanah. Utusan khusus berbaju putih itu berteriak mendesak. Bab 5440, ada seseorang di bawah tanah. Mendengar teriakan mendesak dari utusan berpakaian putih, Hei Feng memimpin dalam melihat ke arah lubang. Setelah itu, orang-orang dan kuda dari segala penjuru juga menyerbu masuk. Sekelompok orang dengan paksa mengepung tempat itu 3 lantai di dalam dan 3 di luar. Itu adalah lubang kecil, lebarnya sekitar beberapa puluh sentimeter, Anda tidak dapat melihat dasarnya, dan Anda tidak mengetahui kedalamannya. Mengapa ada lubang di sini? Kapan Han Sanqian menggalinya? Hei Feng sangat meragukan kehidupan, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengingat ketika Han Sanqian meluangkan waktu untuk menggali lubang di sini. Tapi sayang sekali tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak punya waktu untuk datang dari Han Sanqian. Meskipun dia tidak mengamati Han Sanqian sepanjang waktu dalam periode waktu terakhir, ledakan sepanjang waktu juga menunjukkan bahwa Han Sanqian sedang dalam proses bertarung dengan mereka. Tidak mungkin dia berada dalam situasi seperti itu. Anda juga dapat menggali lubang di lingkungan. Bukan dia yang menggalinya, tapi orang lain, utusan berpakaian putih itu mengerutkan kening. Hei Feng terkejut, mungkinkah ada mata-mata di desa kita? Tapi begitu dia mengatakan ini, Hei Feng langsung menyesalinya, dia tahu betul bahwa pada dasarnya tidak ada yang menyamar atau mata-mata di desa itu. Apalagi di kawasan saat ini. Ini Su Yingxia, Hei Feng menemukan poin kuncinya. Hanya Su Yingxia yang belum muncul, jadi kemungkinan besar dia bersembunyi di bawah tanah, dan bahkan menggali terowongan di bawah tanah. Dan, pada saat yang paling kritis, dia bergegas keluar dari terowongan dan membawa pergi Han Sanqian. Begitulah seharusnya. Tidak buruk. Utusan khusus berbaju putih juga membenarkan dugaan Hei Feng. Mereka benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam antara suami dan istri. Hei Feng berkata, namun, yang tidak saya duga adalah keberanian Su Yingxia ini. Jika dia adalah wanita biasa, suaminya mungkin akan bersembunyi begitu dia menghadapi krisis seperti itu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Su Yingxia atau wanita lain rakus hidup dan takut mati, tapi ini berarti ketika situasinya begitu jelas, pilihannya sangat mudah untuk diambil. Utusan khusus berbaju putih mengangguk, siapa bilang bukan itu masalahnya. Untuk melindungi diri sendiri dan tidak menahan diri, inilah yang dilakukan orang pintar.
Kami awalnya mengira Su Yingxia juga wanita yang sangat pintar. Dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga kami tidak dapat menemukannya. Reaksi percaya diri Han Sanqian barusan sepertinya menunjukkan bahwa kemungkinan ini sangat tinggi, tapi siapa sangka dia tiba-tiba muncul dari bawah dan membunuhnya lagi. Jaraknya sangat dekat, apalagi seorang wanita, bahkan jika kamu mengizinkanku, aku mungkin tidak berani begitu berani. Hei Feng hanya bisa menghela nafas. Ide untuk bersembunyi langsung di bawah tanah dalam situasi pertempuran memang cukup berani dan cukup tidak terduga. Tapi, itu juga cukup berbahaya. Lagi pula, dalam pertempuran skala besar di atas, jika ada penyimpangan dalam serangan dan langsung meleset dari orang tersebut dan membombardir tanah, maka tanah di bawah mungkin sangat berbahaya. Tanah akan runtuh akibat benturan yang sangat besar ini, dan terowongan mungkin akan runtuh seluruhnya saat terjadi keruntuhan. Pada saat itu, Su Yingxia, yang bersembunyi di bawahnya, akan mengubur dirinya hidup-hidup tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan. Apa yang masih kamu lakukan? Kejar aku. Hei Feng tahu bahwa Su Yingxia mencari kekayaan dan kekayaan dengan bermain-main, tapi saat ini, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah menangkap Su Yingxia dan Han Sanqian. Dia sangat bodoh. Bahkan jika dia mengambil risiko seperti itu untuk menyelamatkan Han Sanqian, apa gunanya? Hei Feng mencibir dengan nada menghina, bahwa Han Sanqian dan bersembunyi di terowongan ini. Terowongan ini sangat sempit, tapi ini memberi kita kesempatan untuk menangkap kura-kura di dalam toples. Kesempatan. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, biarkan pasukan menahan beberapa orang di tanah. Saya yakin pintu keluar lainnya harusnya dekat. Kami mencegat dan mengejar mereka di dalam terowongan. Mereka tidak dapat melarikan diri. Hei Feng setuju. Dengan lambaian tangannya, sekelompok pria dengan cepat terbang dari pintu masuk gua, sementara orang-orang yang tersisa dengan cepat terbang berkeliling untuk berpatroli dan waspada. Ayo bersiap untuk turun juga. Angin hitam dan utusan berpakaian putih saling memandang, lalu kedua orang itu sampai di pintu masuk gua. Ternyata terowongan itu baru saja digali, kata utusan berbaju putih itu sambil tersenyum. Penilaian kedua orang tersebut sejauh ini tampaknya akurat, jadi sekarang yang tersisa hanyalah menangkap penyu di dalam toples. Namun saat keduanya hendak turun, tiba-tiba, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari gua.